Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan soal UP. Malam hari ini kita akan membahas soal matematika yang akan ditemani oleh Ibu Dewi Permani Suci. Pada malam hari ini ada belum lengkap yang hadirnya, Bu. Tadi ada Bu siapa ya yang izin untuk beribadah. Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti ya. Sebelum kita ke pembahasan soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya. Pada malam hari ini, Bapak Ibu ya, kita akan membahas soal matematika. Silakan Ibu Dewi. Ya, terima kasih Ibu Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, saya langsung saja ya. Nah, ini soal UP ya, ini di screenshot ya. Kemudian saya ketik ulang. Ya, karena ini memang tidak jelas, makanya saya ketik di bawahnya ya. Baik. Nomornya memang tidak urut dari nomor 1 ya, karena matematika di 120 soal itu bisa jadi ada di nomor puluhan, kemudian bisa jadi di 11, 11, 12, ataukah di 100 gitu ya. Nggak tentu, yang penting totalnya itu sekitar, kenapa Ibu? Bukan ya Bu Susi ya, bukan? Bukan. Oke. Jadi tersebar ya dalam 120 soal itu tidak urut gitu nomor matematikanya. Nah, ini kebetulan nomor matematika ada di 71. Nah, saya bacakan lagi. Baik. Pak Randi mempunyai tanah pekarangan. Seperempat pekarangan tersebut ia tempati, sisanya akan dibagi rata kepada kedua anaknya. Namun kemudian Pak Randi memberikan seperempat bagian dari tanah yang ia tempati untuk mendirikan usaha bagi anak bungsunya. Maka luas tanah yang diterima oleh anak bungsu Pak Randi adalah berapa bagian? Yuk, kita hitung bersama. Ini harus menghitung apanya dulu nih, Bapak Ibu. Tanah pekarangan. Luas tanah pekarangan. Ya, luas total. Total ya. Luas totalnya jadi berapa? Kalau punya Pak Randi dulu deh. Seperempat. Pak Randi berapa? Seperempat. Seperempat. Artinya luas total itu berapa? Kalau Pak Randi saja terbagi seperempat, berarti totalnya seperempat itu dari berapa bagian? Kok sudah ada seperempat maksud saya? 4/4. Nah, benar. 4/4 ya totalnya ya. Artinya ini penyebutnya, nah pecahan totalnya ada 4. Karena Pak Randi sendiri menerima 1/4. Ya, berarti ada 3/4 lainnya yang dibagi untuk siapa? Untuk dua anaknya. Anaknya. Nah, untuk dua anaknya berarti 3/4. Nah, harus dibagi berapa? 2. Nah, dibagi 2. Nah, kalau 3/4 dibagi 2, kita balik ya, Bapak Ibu, jadi perkalian. Menjadi? Kalau 3/4 dibagi 2, kalau kita balik menjadi 3/4 kali 2/2. 1/2. Kalau ini kan tadi 2/1 artinya. Iya. Ya. Nah, ya.
Kalau 2/1 dibalik jadi 1/2 menjadi perkalian. Oke, sampai sini kita kalikan Bapak Ibu. 3/4 kali setengah berapa? 3/8. 3/8. Berarti ini masing-masing anak memperoleh 3/8 bagian. Nah, sudah cukup? Tapi di sini bukan dibilangnya didirikan usaha anak bungsunya 1/4 lagi. Nah, benar. Untuk anak bungsu. Berarti ditambah berapa, Bu? 1/4 lagi tambah 1/4. Untuk anak bungsu 1/4 lagi dikasihnya, Bu. Baru dibagikan dengan dua anaknya lagi. Ini 1/4 bagian tanah Pak Randi. 3/8 tambah 1/4. 1/4 dari tanah Pak Randi. Tanah Pak Randi tadi berapa? 1/4. 1/4, tapi masih dibagi 1/4-nya. Oh, Ya, jadi ini katanya gini. Namun kemudian Pak Randi memberikan 1/4 bagian dari tanah ya dari yang 1/4. ia tempati. Oh, iya. Ya, berarti ada tambahan lagi 1/4 milik Pak Randi. Dari Pak Randi. Nah, berarti 1/4 dari tanahnya Pak Randi sendiri berapa? 1/4. 1/4. Nah, kebetulan memang angkanya sama, 1/4. Kalau misalnya tanah Pak Randi 5, misalnya berarti 1/4 kali 5. Nah, kebetulan tanah Pak Randi juga 1/4. Nah, jadi 1/4 dari 1/4 bagian. Itu Bapak Ibu ya. 1/4 kali 1/4 berapa? 2/16. 1/16. 1/16 ya. Nah, berarti tanah si bungsu ada tambahan. Berarti Awalnya hanya 3/8 ditambah ditambah 1/16. 16. Ya. Disamakan penyebutnya, yuk. Berarti 6/16 tambah 1/16. 6/16. 5/16. 7/16. 6/16 ditambah 1/16. 7/16. 7/16 semuanya. Iya. Berapa? Jadikan per 16 semua. 6/16 tambah 1/16. 7/16. 6/16 Ditambah 1/16. ditambah 1/16 sama dengan 7/16. 7/16. Ada nggak di opsi? Ada. Tadi awalnya 3/8. Ada juga ya di B. Ya. Iya. Kemudian 7/16 juga ada. Nah, kalau kita mengerjakan separuh perjalanan, ada. Ya, Salah. salah. Seperti itu. Coba Bapak Ibu, ada yang ditanyakan dari operasi hitung ini, proses nomor 71 ini. Yang mana coba? Sudah jelas. Ini soal pecahan ya. Oke, kita lanjutkan. Ini juga hasil screenshot ya. Bu Heni, nah nih. Bu Heni ingin mempercantik halaman yang berbentuk persegi panjang. Berukuran 4 meter kali 7,5 meter dengan rumput. Jika bibit rumput per meter persegi itu adalah 30.000. Dan rumput tersebut dapat digunakan sebagai bibit untuk bahan seluas 1,5 meter persegi.
Maka uang yang harus dikeluarkan Bu Heni untuk membeli rumput. Nah, ya. Mau beli rumput meteran itu loh Bapak Ibu ya, untuk mempercantik taman katanya. Tamannya berbentuk apa? Meter. Bangun apa, Bu? Kalau ada ukuran 4 meter kali 7,5 meter, dia bangun apa? Persegi panjang. Nah, persegi panjang. Persegi panjang luasnya 4 kali 7,5. Berapa? 4 kali 7,5. 28, 20, 30. 30, Bu. 30 30 ya. meter persegi. Kali 30, 9.000, Bu. 500.000. Kalau sudah 30 meter persegi, lalu Dan 30.000. nah ini 30 lalu kalikan 30. Jika bibit rumput per meter persegi itu 30.000 dan rumput tersebut dapat digunakan untuk bahan seluas 1,5 meter, Bu. Ada kata-kata ini. Jadi bibit per 30.000 ini hanya untuk 1,5 meter. Nah, kalau luas total itu ada 30, sedangkan rumputnya itu nutupi per 1,5 meter. Berarti luasnya ini harus dibagi dulu. 1,5. Ya, 1,5. Berapa? 30 dibagi 1,5. 20. 15 kali 3. 20. 20. 12, 13. 15 kali 3 apa 20? 20. 20, Bu. 3 per 2 di sini. 20, Bu, 20. 20, Bu. 20. Berarti luas total yang akan ditanami rumput itu 20 meter. Nah, baru 20 meter ini dikalikan harganya. Berarti 600.000. Kali 3.000. Kali 30. Berapa? 600.000. 600. 600.000, Bu. Kalau kita tadi kalikan langsung luas totalnya 30 meter kali 30.000 itu hasilnya berapa? 900. 90.000. Ada juga. 900. 900. 900. Ada juga ya 900 ya. Ya. Padahal di sini keterangannya bibit rumput ini 30.000 itu hanya menutupi 1,5 meter per 1,5 meter, bukan per 1 meternya. Jadi per 1,5-nya, gitu ya. Jadi ada keterangan seperti itu. Ibu Ria ini baru ya, Bu? Iya, Bu. Ibu dari Kemenak juga atau dari PGSD? PGSD, Bu. Oh, PGSD. Ibu dari mana asalnya? Dari Sumatera Utara. Oke. Sekarang sudah UKIN ya, Bu? Udah, Bu. Apa retaker, Bu? Oh, Ibu retakar. Iya, Bu. Oke. Silakan Bu Ria, 61. Ketika diminta menentukan volume balok pada gambar di bawah ini, ternyata siswa menjawab volumenya adalah
36 kubus satuan. Di antara situasi berikut, kemungkinan yang paling menggambarkan permasalahan yang dihadapi siswa tersebut adalah Ya. Kubusnya ada di atas ini gambarnya. Kalau gambar ini berarti volumenya berapa? Ini kubus tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3. Ini termasuk kubus atau persegi panjang nih? Atau balok maksud saya, maaf. Balok. Balok, Bu. Balok ya, karena ini nggak sama ukurannya ya, kanan, kiri, atas, bawah. Kalau kubus sama semua ya kan? Tapi ini balok. Nah, siswa itu menjawab, volume balok ini katanya 36 kubus satuan, kata siswa. Padahal rumus volume balok apa Bapak Ibu? Panjang Panjang kali kali lebar kali tinggi. ya, panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 5 kubus satuan, lebarnya 3. 5 kali 3, 15, tingginya 4. 15 kali 4, 60. 60. Sedangkan siswa menjawab 36. Kira-kira siswa itu salahnya di mana sih? Nggak ngerti apa dia, kok bisa salah gitu ya. Coba dilihat. Siswa salah menggunakan rumus volume balok. Yang B, siswa tidak tahu apa yang dimaksud volume. Yang C, siswa tidak bisa membedakan volume dan luas permukaan balok. Yang D, siswa salah dalam menghitung banyaknya kubus satuan di bagian panjang, lebar, dan tinggi balok. Kira-kira karena apa? Kok jawabannya salah sih gitu? D. D, Bu. D, Bu. D. Siswa salah Dalam menghitung banyak kubus. kalau dia sudah menjawab 36, artinya dia sudah tahu ya mana yang harus dikalikan gitu maksud saya. Sudah menghitung jumlahnya dulu, jadi nggak mungkin dia salah menghitung. Karena sudah mampu menunjukkan jawaban, dia 36 katanya gitu. Berarti C jawabannya, Bu. Coba yang C. Siswa tidak Tidak bisa bisa membedakan volume dan luas permukaan balok. Nah, di situ ini yang diminta hanya volumenya. Berarti B. Jawabannya A. Iya benar Bukan ya. ke A. Salah Bapak Ibu ya. Menggunakan rumus. Salah menggunakan rumusnya maksud saya. Ya, kalau menghitungnya dia mampu menghitung ya. Karena volume balok ini ada di kelas berapa sih kalau volume? 4, kelas 4. Kelas 4. Balok mah kelas 5. Kelas 4 semester 2 atau di kelas 5 awal ya semester 1. 5. Ya. Kelas 5. Artinya kelas 4, 5 itu kan anak-anak sudah dikenalkan kubus satuan gitu ya. Jadi dia tidak mungkin keliru menghitung banyaknya. Tapi kalau keliru rumusnya iya benar gitu ya. Kalau hanya menghitung jumlahnya tidak. Tapi yang pasti dia keliru menggunakan rumusnya. 4 ditambah Nih ya. 4. Nah, ini adalah gambar kotak ada 3 ya, Bapak Ibu ya. Ini terlihat seperti kubus. Tapi dia bukan kubus karena panjang dan lebarnya berbeda. Kadang memang di soal UP itu gambar pada soal itu tidak sesuai dengan ukuran yang ditanyakan. Misalnya yang ditampilkan gambar kubus 3 misalnya. Tapi ukurannya tidak menunjukkan ukuran kubus. Nah, coba dilihat ini opsinya. Di opsi ada 60 kali 90
30 kali 15, 26 kali 40. Ya, kan tidak sama. Berarti dia bukan kubus, tapi persegi panjang. Ya. Nah, ini yang ditanyakan. Ini ya, coba. Ayu ingin menghias ruang tamu dengan rak seperti di bawah ini. Untuk menghemat, ia ingin membuat sendiri rak tersebut. Ketiga kotak ukurannya harus sebangun. Maka ukuran kotak yang mungkin adalah, nah berarti kita cari ukuran yang memungkinkan ketiga kotak ini sebangun, kongruen ya. Nah ini cirinya. Kesebangunan dan kekongruenan artinya sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Ya, ditandai ya. Pilih opsi di mana angka-angkanya itu mempunyai perbandingan yang sama. Yang A ini 60 kali 90. Lalu kotak satunya 30 kali 15. 20 kali 40. 20 kali 40. 45 kali 60. Sedangkan kotak yang terakhir 30 kali 60. Nah, yang C 45 kali 90. Kemudian 30 kali 60. Dan 20 kali 40. Yang D 45 kali 90. 30 kali 60. 20 kali 50. Yang E 30 kali 60. Kemudian 20 kali 40. Pas di luar sana ya. 15 Kali 20. kali 20. Oke, yang mana? Yang perbandingannya sama. C. C ya. Yang C. Kalau yang D 45 90 Dengan 1 banding 2. 30 60 1 banding 2 sama. Ini enggak sama, 20 50. Iya. berarti yang Enggak apa? sama. Yang C, Bu. Yang C Yang C. 45 90 1 banding 2. 30 60 1 banding 2. 20 40 1 banding 2. 2. Sama ya? Iya, Bu. Sama, Bu. Sama-sama banding 2 ya, 1 banding 2. Jadi perbandingannya sama, itu yang kita cari. Oke. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Kalau mencari kongruen atau sebangun, carilah ukuran yang mempunyai perbandingan yang sama. Oke, kita pindah. Nah, ini ya. Ini hasil panen. Diagramnya, diagram batang. Ini padi ya yang biru ya. Yang kuning kedelai, yang merah kacang tanah. Sedangkan tanda tanya adalah jagung. Padinya ada 200 kilo, kedelainya ada nggak sampai 100, 90. 90 kilo, kacang tanahnya 50. Coba kita tulis di bawah. Yang ditanyakan adalah, coba kita lihat ya, Koperasi Mulyasari akan mengirimkan hasil panen dari anggota ke pengepul. Jika total ongkos kirim yang harus dibayar sebesar 330 dengan biaya kirim per kilogram adalah Rp750, maka pernyataan di bawah ini yang benar. Yuk, yang benar katanya. Berarti kita kalikan dulu, Bu, harganya. Nah, itu ya yang penting ya. Kita cari dulu satu jumlah jagungnya. Kita kalikan baik apa nih? Padinya tadi berapa?
100. Tadinya 100. Padinya 200, Bu. Oh, Padinya 200. 200. Nah, padinya 200. Berasnya 90. Kemudian kedelai. 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 Kedelainya 90. Lalu kacang 50. 50. Kacang 50. 50. Tuh, kalikan biaya kirim. Kalikan 7, 50. 250. Berapa? Berarti 150.000. 150.000. Oke. Yang kedelai ongkos kirimnya 67.500. 37.500. 67.500. 67.500. 67.500. 67.500. Iya, Bu. Kemudian yang 50 kali 750. Berapa? 37.500. 37.500. Oke. Ini di total semua. 415. Ini totalnya berapa? 255. 10. 200. 255. 255. 55. 255. Gini. Ya. Kurang dengan 330.000. Nah, dikurangi ya berarti ya. Ya. 330 kurangi 255 berapa? 75. 75.000. 75.000 itu milik jagung. Berarti 775 dibagi Dibagi 255. 750. Ya. Nah, gini ya. Ini 755. 75. Oh, 75.000. 75.000. 75.000. Nah, berarti totalnya si jagung 75.000 100. 100. 100 kali 750 kan 75.000. Nah, udah ketemu berarti jumlah si jagung itu 100 ya. Iya. Nah, berarti kita sudah bisa membandingkan mana pernyataan yang benar. Yang A, jumlah jagung hasil panen yang paling sedikit. Jagungnya berapa? 100. Apakah dia paling sedikit? Salah. Nah, yang A salah. Kemudian yang B, jumlah jagung kurang dari kedelai. Yang Salah. E, Bu. Yang E. Yang C ini jumlah jagung 2 kali kedelai. Salah. Salah. Yang D, jagung sama dengan padi. Salah. Salah. Nah, Salah. yang Yang E, E, jagung setengah dari padi. Betul. Betul. 100 setengahnya 200, benar ya? Betul. Ya. Berarti kita jangan terkecoh pada tabelnya saja atau diagramnya, karena belum tentu. Nah, ini ya, jagung itu pada garis itu 150. Ya. Tapi di sini ada gambar tanda tanya. Nah, makanya kalau ada gambar garis yang di situ ada tanda tanya, berarti angka tidak pasti menunjukkan pada diagram. Ini kan menunjukkan 150. Berarti kita harus menghitung sendiri. Karena yang diketahui jumlah ongkir total. Ya. Jadi dari situ cara menghitung mencari jumlah jagungnya. Itu ya. Kalau kita lihat pada diagram, berarti nanti jagung itu 150. 150 berarti lebih besar, bisa jadi kurang dari padi atau di atas kedelai. Itu pernyataannya ya. Padahal pernyataan yang benar adalah yang E. Jagung itu setengah dari padi. Harus dihitung dulu. Oke, yang ini.
Ratna mendapatkan tugas menggambar desain rumah dengan ukuran 1 cm dalam gambar sama dengan 150 cm ukuran sebenarnya. Jika pada gambar lebar dan panjang garasi berturut-turut adalah 3,5 dan 5,5, maka ukuran panjang garasi sesungguhnya adalah berapa meter? Yuk gambar. 3,5. Berapa, Pak? 8. 8. Kan gambarnya 1 cm mewakili 150 cm pada ukuran gambar sebenarnya. Berarti ini pakai skala ya. 8. Skalanya 1:150. Ya. Lebarnya yang mana? 3,5 atau 5,5? 3,5. 3,5. 3,5, panjangnya 5,5. Yang ditanya apanya sih? Panjang. Panjang, berarti kita tidak usah mengukur yang lebar, cukup mengukur yang panjang ini. Nah, panjangnya kita tulis. Panjangnya 5,5 cm pada gambar. Berarti harus dikalikan berapa? 150. 150 cm. Berapa? 5,5 kali 150. 825. 825 cm masih. Iya. Kalau dijadikan meter jadi berapa? 8,25. Sentimeter. 8,25 meter. 8,25. Ya. Yang Iya. E ya. Iya. Nah, kalau dijadikan meter naik 2. 8,25 meter. Oke. Udah, Bu, ya. Ujian kita jawab. Berapa, Bu? Nah, baik. Kita ke soal rata-rata. Nah, ini soal rata-rata. Tapi yang gabungan. Statistika rata-rata gabungan. Coba kita lihat. Sebuah tim olahraga berjumlah 11 orang dengan rata-rata jumlah tinggi badannya 170. Kemudian ada penambahan 2 orang dengan tinggi masing-masing 180 dan 175. Berapa rata-rata tinggi tim olahraga tersebut sekarang? Nah, biasanya gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau soal rata-rata ada tambahan siswa berapa, jadi nilai rata-ratanya berapa gitu ya. Nah, Kita tambahkan dengan apa? kenapa, Bu? 10 dengan 75. 10 dengan 5 kita tambahkan, Bu. Berarti 15. 175 semuanya, Bu. Ini ya, rumusnya pakai ini, Bu. X gabungan, X rata-rata gabungan, X gap sama dengan N1 kali X1 ditambah N2 kali X2 dan seterusnya dibagi N1 dan N2. Nah, apa itu N? Nah, ini. N adalah jumlah data, X-nya itu nilainya. Ya, jadi seperti ini cara mengerjakannya. Coba kita lihat. Kita lihat awalnya 11 orang ya. Lalu
11 orang itu rata-ratanya berapa? Dimasukkan ke sini. 70. 170. Lalu penambahannya berapa? Ada 180 dan juga ada 175. Lalu dibagi jumlah data. Jumlah data awal 11 ditambah 2 orang yang masuk baru. Seperti itu. Nah, 11 kali 170 itu 1870. Kemudian jumlah dari data baru, nilai yang baru atau tinggi yang baru itu 335. Ditambahkan menjadi 2225 dibagi 13. Jadilah rata-rata baru yaitu 171,15. Caranya. Sebentar lagi Bapak Ibu mengerjakan sendiri ya. Ini contoh nomor 1. Nah. Oke, nomor 2. Coba Bapak Ibu kerjakan sendiri nomor 2. Yuk. Rata-rata berat badan dari 17 anak. Terlihat ya. Rata-rata berat badan dari 17 anak yang akan mengikuti lomba senam adalah 47. Ada satu anak yang baru masuk pendaftaran untuk ikut lomba yang menyebabkan rata-rata berat badan menjadi 48 kilo. Berapa berat badan anak yang baru masuk, yang baru mendaftar? Yo, gimana nih? Pakai rumus yang tadi. Bentar saya copy ya yang tadi ya, yang ini. Nah, yang ini. Nah, X gap. Yuk, diketahui apanya dulu nih? X gap-nya sudah ada atau belum? Ada. Nggak ada kan? Ada. Ada nggak? Ini loh 48 ini. Rata-rata Ada baru. 48 kilogram. Iya. Rata-rata baru ya. Jadi X gap-nya malah sudah ada. Ya, X gap. Saya tulis gini. X gap-nya sudah ada malah 48. Lalu kalau ditulis coba ini. Nah, X gap-nya saya tulis di sini 48. Lalu data pertama berapa? 17 Kemudian 7. kali 47. 17 Lalu di sini 7 ditambah ada nggak nilainya si anak baru? Nggak ada. Tapi satu Beratnya nggak orang. ada ya. Berarti ini Y ya saya tulis ya. Ya. Ya, saya lambangkan Y karena ditanyakan. Kemudian jumlah data berapa? 18. 18, benar. 18 Jadi 17 ditambah 1. Kita tulis dulu di sini.
Kalau sudah seperti ini berarti kita kalikan silang ya. 17 tambah 1 ini kalikan 8. 48 maksud saya. Berapa? 48 kali 18. Karena dikalikan silang. Kemudian yang sebelah kanan 17 kali 47. Berapa? 17 kali 47 berapa, Bu? 799. 799. 9 ditambah Y. Y-nya tetap ya, belum diketahui. Iya. Nah, setelah itu kita hitung 48 kali 18 berapa dulu? Ratus 864. 864. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti 864, 799-nya pindah. Kurang 794. sama dengan Y. Berarti Y-nya berapa? 65. 65. Ya. 65. 65. Berapa, Bu? 65. 65. Jadi berat badan si anak baru ini berarti 65. B, Bu. Iya. Itu caranya. Tinggal yang mana yang ditanyakan tinggal dimasukkan pada rumusnya ya. Rumusnya tetap untuk X gabungan seperti ini. Kalau ditanya nilainya ya nanti nilai si anak baru yang ditambahkan itu ada di sebelah kanan atas. Simbolkan dengan Y atau apapun ya. Coba kita lihat soal selanjutnya. Masukkan pada rumus ini lagi. Ya. Iya lagi. Ya, Bu. Ya, nomor 3, Bu. Nilai rata-rata ulangan 20 siswa adalah 68. Jika nilai rata-rata Andi dan Denny 50 dikeluarkan dari rata-rata tersebut, maka nilai rata-rata sekarang adalah? Ya. Coba pakai rumus yang tadi, X gap. Yang ini. Saya copy dulu. Nah, ini ya. Coba yang dimasukkan apanya dulu nih? X gap-nya ada nggak? Ada. Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada X gap-nya. Ditanyakan malah nilai rata-rata sekarang. Jadi X gap itu artinya nilai rata-rata yang baru. Yang sudah terbentuk setelah ada penambahan, setelah ada pengurangan. Itu namanya X gap yang baru. Nah, kalau X gap-nya ditanyakan, berarti X gap-nya kosong. Belum tahu. Kita tulis seperti ini saja, X gap. Oke. Kemudian data awal berapa? 20. 20 kali 68. Kita kurung. Nah, lalu nilainya yang akan ditambahkan atau dikurangi? Kurang. Kalau dikeluarkan berarti berkurang atau bertambah? Dikurang. Berkurang, berarti tandanya dikurangi. Kalau tadi kan ada anak yang masuk, berarti ditambah. Tambah. Kalau sekarang ada anak yang keluar. Berarti dikurangi berapa, Bapak Ibu? 2 kali 50. Ya benar, 2 kali 50. Atau 50 punya Andi, ditambah 50 punya Denny. Sama saja. 2 kali 50 atau 50 tambah 50. Dibagi jumlah data. Berapa jumlah data berarti?
300. 20. 20 ditambah 2. Kok ditambah Ibu? Kurang Kan 2. dikeluarkan. Dikurang, Bu. Dikurang Dua. 2. Dikurang 2. Karena dikeluarkan ya. Dikeluarkan ya, Bu. Nah, kalau sudah kita cari X gap-nya. Kita kalikan 20 kali 68. 1360. 360. 1360. Kurang 100. Kurangi 100 Kemudian 18. Jadi 1200 bagi 14. bagi 18. 16. Udah, berapa nih? 70. Berarti Gapnya 10 bagi 18. 1260 dibagi Bagi 18. 70. 70, Bu. Nah, berarti X gap atau rata-rata gabungannya adalah 18. Maaf, 70. Nah, ya. Mudah, Bu ya. Ya. Yang penting kita tahu rumus dasarnya, kita tinggal masukkan aja. Itu kalau untuk rata-rata gabungan. Gitu kayak masuk Spiderman. Ini Alex. Yuk. Nomor 4. Ibu Suhaida. Bapak Muhammad Ali. Berisik. Ya, rataan hitung pelajaran matematika dalam suatu kelas adalah 5,5. Jika ditambah nilai seorang siswa baru dengan nilai 7,5, rata-ratanya menjadi 5,7. Berapa banyak siswa dalam kelas tersebut? Ini yang ditanya banyak siswanya malah. Ya. Berarti kita masukkan X gap-nya ada nggak? Ada Ada. X gap-nya berapa? 5,5. 5,5, Bu. X gap yang baru setelah ditambah. 5,7. Nah, yang ini. Ya. Setelah ditambah 7,5, dia menjadi berapa? Inilah rata-rata gabungannya. Bukan rata-rata awalnya ya. Jadi 5,7. Oke, data awal berarti berapa? Nggak tahu ya? Belum tahu. Bu, maaf, sinyal aku jelek. Aduh. Iya, Bu. Dicas. Itu misalkan dimasukkan ke sini, Bapak Ibu tinggal mencetak aja. N1 kita tulis. N1 kalikan berapa rata-ratanya? 5,5. 5,5. 5,5 tambah 1 kali 7,5. ya. Saya kurung dulu. Ditambah seorang siswa baru berarti 7,5. 7,5. Tambah 7,5 dibagi berapa? N1 ditambah N2. 1 orang. Ya. Oh, ya. Kan 1 orang yang ditambahkan. Coba dilihat. Jika seorang siswa baru, seorang, berarti N1-nya kan ini yang ditanya jumlah awalnya, ya. Nah, kita kalikan silang 5,7 kali N1 tambah 1. Jika dari siswa itu memiliki beberapa
hal yang perlu dilakukan. N1 kali 5,5. 5,5 N1 ditambah 7,5. Nah, ini kita keluarkan dari kurungnya. 5,7 N1 ditambah 5,7. Sama dengan 5,5 N1 ditambah 7,5. Yang variabel N1 kita kumpulkan. 5,7 N1 dikurangi 5,5 N1. Sama dengan 7,5-nya tetap, yang 5,7 pindah ke kanan jadi negatif. Ini ya, 5,7 dikurangi 5,5. 0,2 N1. Sama dengan 7,5 dikurangi 5,7. 1,8. Benar nggak? Benar Bapak Ibu? 1,8. Ya, betul. Ya, betul. Benar. Jadi N1-nya 1,8 dibagi 0,2. 1,8 dibagi 0,2. Jadi berapa N1-nya? 9. 9. Jadi 9 anak berarti ya. Jadi jumlah siswanya itu hanya 9. Karena yang ditanyakan jumlah siswanya. Tinggal memasukkan saja pada rumus. Nah, itu fungsinya menerjemahkan kalimat matematika menjadi, soal cerita menjadi kalimat matematika ya. Mana X-gap-nya, mana data awalnya, lalu ditambahkan siswa atau nilai baru berapa. Gitu. Yang penting itu Bapak Ibu paham memasukkan pada kalimat matematikanya. Oke, nomor 5. Masih X-gap. Berat rata-rata 15 siswa adalah 58. Jika digabung dengan 10 siswa lagi. Nah, gabungannya 10. Berat rata-ratanya menjadi 56. Nah, berat rata-rata ke 10 siswa tersebut berapa? Nah, coba kita cari. X-gap lagi. X-gap-nya ada nggak? Ada. Ada. X-gap-nya berapa? 56. 56. Lalu data awal? 15. 15 kali? 10. 58. 58. 58. Ini ya? Ya. 58. 58. Lalu ditambah 10. 10 siswa lagi berat rata-ratanya menjadi 56. 56. Nah, berarti 56. Berarti rata-rata ke 10 siswa. Yang ditanya berat rata-rata ke 10 siswa. X2-nya. Nah, berarti kita di sini simbolkan Y. Nah, ini dibagi berapa? Jumlah data total berapa? 15 ditambah berapa yang mau ditambahkan? Tambah 10 ya? Tambah 10. Benar. 10. Iya. Jika digabungkan. Oke, kita kalikan silang. Berapa dikalikan silang?
56 kali 25. Iya. 56 kali 25. Nah, Y-nya ini kita ganti. Bapak Ibu, tadi saya lupa. 10 itu kalikan kalau ditanya rata-ratanya berarti dia Y. 10 kali Y ya. Tadi beliin apa? Kasih makan ini apa? Kalau udah ada tepuk. Ini ada minum. Yuk. Jajan. 56 kali 150. Oh ya. 15 kali 58 berapa? Tentang Bu, 15 kali 58. 15 kali 58. 870. 870. Ih, Bu, 150 kali gimana? 15 ya? 15 tambah 10. 25 ya? Iya, 25. Heeh. Sekarang 15 kali 58. 870. 870. 8 70. 70 ditambah 10 kali Y. Y. 56 kali 25 1400. 870 ditambah 10 Y. Lalu kita pindah. Yuk, 1400 kurangi 870. 530. Lima tiga nih. Y. 53. Berarti 530 bagi 10. Ke? 53. Berarti rata-rata 10 siswa yang ditambahkan itu adalah 53. Si Aula. Ya, itu ya. Itu yang ditanyakan adalah rata-rata ke 10 siswa yang ditanyakan. Yang ditambahkan, berarti Y-nya 10 kali Y. Kalau yang diketahui nilainya, misalnya 50, 60, itu langsung ditambahkan di kolom kedua. Ya, variabel keduanya. Tapi kalau yang ditanya rata-rata, rata-rata yang ditambahkan berapa? Nah, itu berarti 10. 10 adalah jumlah tambahannya, sedangkan Y ini adalah rata-rata kedua tambahannya. Kalau ini kan rata-rata pertama 58, ini data awal 15. Itu ya. Oke. Ini. Nah, ini kecepatan, Bapak Ibu. Coba kita lihat sebentar. Kecepatan. Kalau rumus kecepatan lebih enak pakai JKW ataukah VST? VST, Bu. Ada tulisan ibu situ. VST ya. Bentar. Karena ada beberapa yang kadang lebih paham pada
JKW ya, menggunakan JKW-nya, jarak kecepatan waktu. Sama saja ya, hanya JKW itu kan versi Indonesia ya, jarak kecepatan waktu Jokowi. Baik, nomor 52 nih. Hendra berlari dengan kecepatan 14 km per jam selama setengah jam dan berjalan dengan kecepatan 8 km per jam selama seperempat jam. Kecepatan rata-rata seluruh perjalanannya. Nah, ini ya, ini kiriman dari alumni. Baik, kita pakai VST dulu. Nah, kecepatan pertama kita simbolkan V1. Berapa? Kecepatan berlari. 14 km per jam. 14 km per jam. Terus selama berarti apanya tuh? T. T-nya berarti setengah jam. Berdua. Kalau sama-sama satuannya jam, kita biarkan ya, langsung dimasukkan pada rumus. Tapi kalau satuannya masih menit, itu harus diubah menjadi jam dulu. Tapi harus sama ya Bapak Ibu ya, satuan antara V dan T-nya. Nah, kalau sudah, ini T1 ya, kita tandai. Nah, sekarang V2. 8 km per jam. jam. Waktunya, T-nya. seperempat 4 jam. Seperempat. 4 jam. Nah, yang ditanya kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata. Apa rumusnya kecepatan rata-rata? P sama dengan S per T. V rata-rata. Udah tamat. Kita tulis V rata-rata ya. Itu rumusnya V apa? S per T. S per T. S per T. S, karena ada dua kecepatan, berarti S1 ditambah S2 dibagi T1 ditambah T2. Karena ini kecepatan rata-rata, jadi harus ada gabungannya. Nah, dari mana kita memperoleh S1 dan S2? Berarti kita harus mencari satu persatu S-nya dari sini dulu. S1 sama dengan rumusnya S apa dulu Bapak Ibu? S. P kali T. P kali T. Jarak kecepatan. Berarti V kali T ya. V per T. P kali T. V kali T. V kali T. Jadi V1 kali T1. Kita masukkan V1-nya. Tadi 14 kali setengah. Berapa? 7. 7 km. Yang ini 7 berarti. S2-nya berarti V2 kali T2. Berapa? 8 kali Berempat. 4. Berapa? Seperempat. 2 ya. 2. 2 km. Nah, kita masukkan V rata-rata S1 tambah S2. Satu lagi deh. 7 7 tambah 2. tambah 2 dibagi T1 tambah T2 Per 2. seperempat. setengah tambah seperempat jadi berapa? 3/4 ya. Kalau kita pindah, kita ubah menjadi perkalian, berarti 7 tambah 2 berapa tadi? 9 dikali 4/3.
4/3. Dibalik ya. Iya. Berapa? 9 kali 4/3. Sama-sama coret nih. 9 sama 3. 36 3 kali 4. 12. Jadi 12 ya. katanya 12. 12 km per jam. Ya. Ada yang bingung? Ada yang bingung? Dari mana 12? Kalau saya jadikan pecahan kan gini. 9 Iya. kali 4/3. Nah, 9-nya kita coret. Dibagi 3 maksud saya. Kan dapat 3. Main HP di Ya. belakang terus. 3-nya saya coret, dapat 1. Ya kan? Jadi 3 kali 4. Jadi 12. Nah, gitu. Nah, ini ya, saya tandai yang dicoret ya. Mak, kalkulator kayak yang di soalnya bingung nih. 71 tambah 20 tambah 11. Bentar. Bapak HP Bapak mana? Maksudnya Berapa, Dek? 71. 71 tambah 28. Maaf Bu Suhaidah, saya matikan dulu ya. Karena Ibu masih ngajari putranya, mungkin teman-teman terganggu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ini sudah jelas ya. Kita tandai. Jawabannya 12 km per jam. Itu adalah kecepatan rata-rata. Oke, pada tahun pertama, sebuah butik memproduksi 400 setel jas. Setiap tahun rata-rata produksinya bertambah 25 setel jas. Berapakah banyak setel jas yang diproduksi pada tahun kelima? Gimana Bapak Ibu? Ini soal tentang apa sih? Nomor 1 ini? Tentang apa? Aritmatika bukan? Kira-kira kalau ada soal seperti ini, apa yang akan dilakukan Bapak Ibu? Ada 400 setel. Kemudian bertambah 25. Nah, pada tahun kelima ada berapa jas? Nah, kira-kira Bapak Ibu langsung menambahkan manual atau gimana? Ini awalnya 400 ya. Kemudian tambah 25. Tambah 25. Pada tahun ketiga tambah 25 lagi. Gitu ya, sampai tahun kelima ya. Kan yang ditanya pada tahun kelima. Gitu ya. 25 kali 5 aja, tambah 400. Berapa? 400 tambah 25 kali 5. Jadi berapa? 525. 525. 525. Ada nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Gimana terus? Ini soal aritmatika ya Bapak Ibu ya. Jadi awalnya dia produksi itu berarti suku pertama. Suku pertama itu kita lambangkan dengan A atau U1, 400. Lalu B-nya bertambahnya 25 setel jas. Berarti tiap tahun ada selisih 25. Itu B. Lambangnya B, 25. Yang ditanya jumlah setel jas pada tahun kelima. Jadi U5. Rumusnya U5, A plus N min 1 B.
Ini UN ya, rumusnya UN dulu. Nah, ini rumus umum aritmatika. Kemudian kalau U5 berarti U5 kita masukkan N-nya diganti 5. A-nya masukkan lagi. A-nya berapa tadi? 400. 100. Ditambah N-nya kita ganti 5 karena suku ke-5. Dikurangi 1, B-nya masukkan 25. U5 jadinya 400 tambah 4 kali 25 berapa? Kali 25. 100. 100. Berapa? 500. 500. 500. Ada nggak? Ada. Ya. Bu. Ya. Kenapa Ibu tadi menambahkan nggak ada? Karena nggak pakai rumus Nggak pakai aritmatika. rumus, Bu. Karena Ibu salah menerjemahkan. Karena U1-nya itu sudah Sudah ada. 400. Ya. Ya. Jadi U-nya kan ada 5. Tahun pertama sudah ada. Tahun pertama sudah ada. Harus dikurangi. Nah, tahun kedua tambah 25, tahun ketiga 25, tahun keempat 25, tahun kelima juga 25. Jadi hanya ini yang ditambahkan. 4 2, tahun. 3, 4, 5. Jadi satunya nggak usah sudah. Itu cara manual. Ya. Oh iya. Jadi 25 kali 4 kan 100. 100 tambah 400 jadi 500. kalau kita menjawab manual. Tapi kalau misal ini masih tahun kelima loh ya. Kalau ditanya tahun ke 100 gimana? Masa mau ditambahkan? Dipakai 99. 99. 1 kali B. Nah, berarti harus pakai rumus ya. Kalau ditanya suku, misalnya jumlah produksi tahun ke-75. Nah, ngitung manual juga capek nambah-nambah gitu ya. Ini masih soal sederhana. Tapi yang pasti rumusnya ini ya Bapak Ibu ya untuk soal aritmatika. Saya tandai. Nah, ini rumus patennya. Oke. Ini nomor 2. Juga barisan aritmatika. Tentukan jumlah 20 suku pertama dari barisan 3 tambah 7 tambah 11 tambah dan seterusnya. Yuk. Gimana nih? Masa mau menjumlahkan sampai 20 suku? Kalau ditanya 100 suku? Habis waktu pulang, Bu. Iya. Jadi harus pakai rumus. Rumusnya untuk jumlah 2 suku pertama. Artinya kalau ada kata-kata jumlah suku itu pada rumus atau barisan aritmatika disebut SN. SN sama dengan N per 2 dalam kurung. Ini ada B ya, berarti A 2A plus N-1B. Nah, ini rumusnya untuk jumlah suku pada barisan aritmatika. Nah, kalau sudah kita masukkan. Karena ditanya jumlah 20 suku, berarti dia S20. S20, N-nya kita ganti 20 juga. Per 2, 10. Iya, per 2. Sebentar. (20 per 2) 2A. Nah, kita lihat dari soal diketahui ada 3, 7, 11. Suku ke-1 3, suku ke-2 7. 7, suku ke-3
11. 11. Berarti A-nya atau U1-nya berapa tadi? 3. 3, benar. Kemudian ada B, beda atau selisih. Selisihnya berapa? 4. 4. Kita masukkan di rumus 2A. A-nya 3. 3 Ditambah tambah N-nya kita ganti 20. 20, benar. Dikurangi 1. B-nya kita ganti 4. 4. Oke, kita hitung. S20. 20 bagi 2? 10. 10. 10 6. ditambah 19 kali 4. dikali 4. 19. 76. 76. Jadi S20 sama dengan 6 tambah 76. Tambah 82. 10 kali 82. Kali 82. berapa berarti? 20 bagi 20. 820. 420. Ya, Sama 820. Kurang 20. Jadi S20-nya atau jumlah 20 suku pertamanya adalah 820. Jadi kita tidak harus menambahkan secara manual, Bapak Ibu. Misalnya, ini Ibu sudah tahu dia loncat berapa, loncat 4. Berarti nanti 11 tambah 4 berapa? 15. 15. Lalu ditambah lagi 4. 19. Lalu ditambah lagi 23, 23. 23. Nah, sampai 20 itu harus ditambahkan. 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah 19 sampai 20 suku. Itu logikanya ya. Kalau kita menjumlahkan manual. Karena yang ditanya jumlah 20 suku. Kita buat 20 barisan, baru ditambahkan semuanya. Berapa gitu. Itu kalau pakai manual ya. Makanya lebih cepat menggunakan rumus. Itu ya, itu barisan aritmatika. Oke. Nah, ini. Ada sebuah barisan yang memiliki suku keempatnya adalah negatif 12. Sedangkan suku ke-12-nya adalah negatif 28. Maka jumlah 15 suku pertama. Ayo, yang ditanya 15 suku pertama, jumlahnya berapa? Kita tulis yang diketahui dulu. Suku keempat. Kita lambangkan apa nih? U4. U4 sama dengan Negatif 12. negatif 12. Lalu suku ke berapa lagi? Ke-12. 12 berapa? 28. Negatif 28. Yang ditanya S berapa? S15. S15. 15. Jumlah 15 suku. Pertama. 15 suku pertama. Jadi ke semua dari awal sampai 15 suku itu ditambahkan maksudnya ya. Itu suku pertama maksudnya dari pertama. Oke, untuk menentukan seperti ini yang A nggak ada, B nggak ada. Ya, berarti kita harus cari A dan B berdasarkan yang diketahui ini dari U4 dan juga dari U12. Kita coba U12, U4 dulu. Rumusnya U4 tadi atau UN A tambah N kurang N 1. min 1 B, benar. Kita masukkan U4-nya kan sudah ada Bapak Ibu. Berapa? Min 12 sama dengan A-nya nggak tahu. Tambah N-nya kita tahu berapa? 15. Bukan ini loh. U berapa? 4. Oh, berarti N-nya diganti 4 dong ya.
kurang 1. B-nya nggak tahu. Kita tetap tulis. Jadi min 12 sama dengan A Tambah 3 plus kali B. 3B gitu. Ini masih persamaan pertama. Nanti kita eliminasi ya menggunakan 2 persamaan untuk mencari A dan B-nya. Kita cari dulu U12. Rumusnya sama apa Bapak Ibu? A Tambah tambah N kurang N 1 min 1 B. Ya, kita masukkan lagi U12-nya berapa? negatif 28. Negatif Negatif 28. 28. A-nya nggak tahu. N-nya Tambah 12 12 dikurangi 12 negatif 1 kali 1. B. 1. kalikan B. B-nya nggak tahu, kita tulis. Oke, jadi min 28 sama dengan A Tambah 11 B. Ini persamaan Dua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kita eliminasi ya. Nah, ini taruh atas yang besar. Nah, jadi persamaan 1 saya taruh di bawahnya persamaan kedua. Min 12 sama dengan A plus Tambah 3B. 3B. Nah, kita eliminasi ya untuk menghilangkan salah satunya. Misalnya menghilangkan A-nya dulu. Jadi nanti yang muncul B. Dikurangi atau ditambah kalau mau menghilangkan A-nya? Dikurangi. A dikurangi A habis ya. Jadi ini operasinya dikurangi ya. Oke. Kita kurangi min 28 min 12. Min 16. Ya, benar? 19. Ya, kan min jadi min kali min. 11. A dikurangi A habis. 11 min 3 berapa? 8. 8B. Oke. Jadi B-nya berapa Bapak Ibu? 8 kurang negatif 16. Oh, bagi. 16 dikurangi 16 bagi 8 dong. Kan 8 kali B. 2. Min 2. 16 negatif 2 ya. 16 itu sama dengan 8 kali B. Berarti B-nya itu 16 bagi 8. Gitu kan? Iya. Nah, sekarang kalau ketemu B-nya, berarti A-nya bisa kita cari pakai persamaan yang pertama. Min 12 sama dengan A plus 3B. B-nya min 2. Negatif 2. Min 12 sama dengan A tambah 1. Maaf. A plus 1. 3 kali min 2. Min 6. Oh ya, min 6. Dikali nih ya kalau dikurung ya. Iya. Benar. Jadi min 12 pindah min 6-nya. Jadi berapa? Plus 6 ya? Jadi min 18. A itu sama dengan Min 6. Min 6, benar. 6. Yang ditanya S15, belum selesai perjuangan kita nih. S15. Tadi rumusnya apa S? N per 2. N per 2. Lalu 2A tambah plus N kurang 1 kurang 1B. Kita masukkan karena sudah lengkap. N-nya kita ganti berapa? 15. 15 per 2. 2A. 2 kali A-nya berapa? Min 6. Negatif 6. Min 6. Ditambah N-nya kita ganti 15. 15 dikurangi 1. B-nya Min 2. Min 2. min 2. Negatif 2. Oke. S15 sama dengan 15 per 2
kali 2 kali min 6. Min 12. Min 12 12. ditambah 15 kali 15 kurangi 1. 14. 14. 14 kali min 2. Min 28. Min Min 28. Min 28. Benar. Jadi S15 sama dengan 15 per 2 kali min 12 ditambah min 28. Min 40. Min 40. Lalu S15 15 per 2 kali min 40. Dicoret aja 2 sama 40. 20 berarti 20 berarti 20. 20. 300. Berapa? 300. 300 negatif atau positif? Negatif. Negatif. Minus 300. Jadi jumlah ke-15 suku pertama adalah minus 300. Yang ini. Nah, misalnya ada yang tanya, Bu, ada cara cepatnya nggak? Nggak ada, hanya ini rumusnya. Jadi untuk mempercepat, Bapak Ibu harus sudah mahir menghitung seperti ini. Itu ya, rumusnya hanya ini, gitu kan. Untuk rumus aritmatika. Gitu ya. Atau mungkin ada yang ditanyakan tahapan yang mana yang masih bingung. Ini. Jadi dari soal cerita matematika ya, kita harus bisa menerjemahkan ke kalimat matematikanya. Seperti tadi, mana yang U4, mana yang U12. Lalu apa yang dibutuhkan untuk menuju ke SN? Ada A dan juga B. Berarti kita harus eliminasi dari keduanya. Seperti ini, dicari persamaannya, eliminasi, diperoleh A dan B. Baru kita masukkan pada rumus SN-nya, S15. Gitu Bapak Ibu. Oke, cukup dulu untuk aritmatika. Di sini sudah jam 9. Di Manado jam berapa, Bu? 11. Hampir jam 11. Ya. Bangkit. Ini masih banyak nih soal aritmatika. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Sedikit tapi Bapak Ibu udah paham. Tadi kita sudah membahas X-gap atau rata-rata gabungan ya. Insya Allah sudah mahir tuh Bu Susi, rata-rata gabungan. Ini masih aritmatika, masih perkenalan nih. Nanti dilanjut pertemuan berikutnya untuk matematika, aritmatika, dan juga geometrinya ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Saya kembalikan ke Bu Susi ya. Terima kasih Bu Dewi untuk materi pada malam hari ini ya. Di matematika ini memang luar biasa. Kita tidak akan mendapatkan soal banyak, Bu. Ya. Masalahnya hitung-hitungannya juga lumayan rumit ya. Tapi ketika kita sering menghitung, mengulang lagi, mengulang kembali, nanti akan terbiasa. Bertemu lagi dengan soal yang mirip, yang seperti itu hanya diganti angkanya, gitu kan? Kita sudah paham bagaimana cara mengerjakannya. Di LMS kan banyak sekali soal-soal yang ada ya Bu ya, Bu Dewi. Di LMS banyak sekali. Nanti karena waktu kita kan terbatas, hanya 10 kali pertemuan, 12 kali dengan pembahasan soal tryout-nya gitu kan. Jadi kita terbatas dengan waktu. Ada baiknya Bapak Ibu ini menyempatkan waktu
waktunya untuk membuka LMS-nya, membuka soal-soal yang ada yang di sana telah ada pembahasan soalnya. Jadi dicoba. Nanti kan di sana juga ada tryout-nya juga. Dicoba kembali gitu. Bagaimana pemahamannya udah sampai belum sih? Gitu kan. Jadi sering-sering dibuka. Kita berpacu dengan waktu dan mudah-mudahan di UP nanti kita lulus semua, gitu kan? Kita sudah berusaha dan berdoa. Ya, untuk malam hari ini kita cukupkan saja. Selamat beristirahat ya. Terima kasih telah bergabung. Terima kasih, Mas. Terima kasih semangatnya, semangat belajarnya ya. Malam hari ini kita tutup saja. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, terus